Salam muda. Before Spermonde exploration, the data collector team consisting 18 people departed on 29 March 2021 from the Makassar city to Pangkep Regency. After arriving in Pangkep Regency, the team then prepared the tools to be taken to Panjaitan Island to collect data for this exploration activity. The team set off by using a special ship which has been prepared by the government of Pangkep Regency and arrived at the location at 12 o'clock p.m. local time. The total journey from Makassar to Panjaitan Island take about 4 hours and 30 minutes. Pulau Panjaitan masuk dalam administrasi Desa Matiro Deceng, Kecamatan Liukang, Tupak Biring, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan. Nah, luas wilayah Pulau Panjaitan tersendiri yaitu 2,9 hektar. Nah, terus jumlah penduduknya 1215. Kemudian mata pencariannya orang masyarakat setempat yaitu lebih kepada pengumpul atau jual beli ikan. Itu hampir 90% kegiatan penduduk di sini. Nah, sedangkan yang lain adapun kegiatan yang lain yaitu kursen ada beberapa, itu mungkin 1-2% saja yang di sini. Kemudian lain pedagang, sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, kemudian sarana dan prasarana yang ada di Pulau Panjaitan sendiri ada lapangan yang biasa anak-anak pakai main bola ataupun takraw. Nah, kemudian fasilitas umum yang lain ada sekolah mulai dari TK sampai SD SMP. Nah, terus masjid, fasilitas umum yang lain, tempat pemakaman umum juga ada di sini. Nah, terus tempat sandaran kapal kami punya dermaga ada di utara sama selatan. Jadi pulau ini kenapa diberi nama Pulau Panjaitan? Karena sering didatangi atau dikunjungi kerajaan-kerajaan ke sini untuk mandi-mandi. Nah, sehingga pada waktu itu dia mengusulkan kegelaran untuk diberikan saja nama di pulau ini sebagai nama Pulau Panjaitan. Nah, Sang Gelarang menyetujui penamaan itu, maka disebutlah sebagai Pulau Panjaitan sampai sekarang. Itu bermula ketika
beliau tertangkap pada tahun 1901. Waktu itu beliau mengibarkan bendera dua warna, yaitu merah dan putih. Pada tahun 1907, kalau tidak salah pada waktu itu, dengan mengibarkan bendera tiga warna, yang di atasnya hitam, putih di tengah dan merah paling di bawah. Pada saat itu beliau kembali dipertanyakan apa maksud dan tujuan beliau mengibarkan bendera ini. Beliau juga menjawab dengan singkat, hanya dengan peminasa, atau artinya itu adalah artinya supaya artinya orang kulit hitam juga bisa menjadi pemimpin. Kan dia masuk dulu itu kita orang Indonesia berkulit hitam, orang Barat kan berkulit putih. Akhirnya pada saat itu beliau ditangkap dan dibawa ke kota Milo pada saat ini. Milo. Nah pada saat itu setiap orang yang ditangkap atau pemimpin-pemimpin pulau, pastinya dia tidak mungkin kembali lagi, pasti akan ditembak mati oleh Belanda. Artinya kalau dia bisa kembali lagi ke Pulau Pajenekan tanpa ada masalah dan tidak akan dibunuh, maka dia akan melakukan acara syukuran. Dia dikembalikan ke pulau ini. Nah, sampai di sini akhirnya dia kumpulkan semua masyarakat di sini. Pada saat itu bertepatan dengan bulan Muharram, di Jumat pertama, ada meminta kepada warga pulau untuk membuat syukuran pertama itu kelapa muda di tidak salah, cara kelapa. Nah, jadi Muharram kedua, dia minta lagi kepada seluruh masyarakat dari sini untuk bikin apa namanya itu JP surat. Untuk warga di sini bikin JP itu warga. Nah, pada saat Jumat ketiga lah itu acara puncaknya. Itu semua warga disuruh bikin kue yang manis-manis, yang serba enak-enak. Artinya, nah itulah sejarah singkat tentang cara kenapa bisa ada cara kamu tahu. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Salli ala hayya salamun ala hayya salamun ala alaika
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim. Pulau Panjaitan di Baruga. ولما رأى المؤمنون beristirahat di atas pasir itu. Dalam beberapa waktu pasir tersebut melebar dan memanjang membentuk dasar pulau dari uyun. Kalau kayunya ini kayu dari baru, terus yang dibikin tergantung kalau siapa-siapa yang mau kita bikinkan. Terus biayanya tergantung dari kualitas kayunya. Mungkin dia capai target 300 juta. Terus kalau kita kerja, kalau kita dikasih kesempatan, mungkin 4 bulan. Kalau per tahun itu kita kerja cukup 3 kita baru 12 tahun 3 tahun. Kalau yang di bawah 17 meter, terus di atasnya 21 meter, lebarnya 3,5 meter, tingginya naik mungkin 1,20. Dipakai muat garam di daerah apa namanya itu, diambil garam di dalam daerah Marus Pangket kah, dia jual di depan tengahnya kalau macam-macam kawan sembako. Pada pendataan terumbu karang, metode yang digunakan adalah metode UPT atau Underwater Photo Transect. Transect dibentang sepanjang 50 meter, kemudian frame difoto secara selang-seling. Adapun aplikasi yang digunakan untuk mengolah data adalah aplikasi CPCE. Berdasarkan pengamatan dan hasil dari data diperoleh, yaitu stasiun 1 46% karang hidup, 0% non-karang, 0% karang mati, alga 2%, abiotik 50%, dan other 2%. Stasiun 1 masuk ke dalam kategori sedang atau cukup dengan rata-rata 26-50%. Pada stasiun 2 diperoleh data karang hidup yaitu 46%, 1% karang mati, alga 4%, abiotik 53%, dan other 1%. Stasiun 2 masuk ke dalam kategori antara 26-50% atau dalam kategori sedang atau cukup. Pada stasiun 3 diperoleh data yaitu sebesar 38% karang hidup, 0% non-koral, dead coral 34%, abiotik
23% dan other-nya 1%. Stasiun 3 masuk dalam kategori antara 26-50% atau dalam kategori sedang atau cukup. Pada stasiun 4, data karang hidup yang ditemukan adalah sebesar 47%, karang mati 20%, alga 4%, abiotik 22%, dan other 4%. Stasiun 4 masuk ke dalam kategori antara 26-50% atau dalam kategori sedang atau cukup. Berdasarkan data tersebut, persentase koral tertinggi yaitu 47% yang terdapat pada stasiun 4. Dead koral tertinggi yaitu 34% pada stasiun 3. Alga tertinggi yaitu 4% pada stasiun 2 dan 4. Serta abiotik tertinggi yaitu 53% pada stasiun 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karang di perairan Pulau Panjainekan masuk ke dalam kategori sedang atau cukup yang dilihat dari kategori tiap stasiunnya. Sedangkan untuk pendataan ikan digunakan transek yang sama yang digunakan pada pendataan terumbu karang. Pendataan dilakukan secara visual dengan garis hayal 2,5 ke sebelah kanan dan kiri. Berdasarkan data pendataan, diperoleh bahwa pada stasiun 1, ikan mayor yang diperoleh ialah sebanyak 179 spesies. Adapun untuk ikan indikator yaitu 13 spesies, sedangkan ikan target ialah sebanyak 34 spesies. Sehingga total keseluruhan spesies yang diperoleh pada stasiun 1 ialah sebanyak 242 spesies. Ikan karang yang mendominasi di stasiun ini ialah ikan mayor dengan kelimpahan sebesar 79%, didominasi oleh famili Pomacentridae, spesies Amblyclepidodon curacao. Juga tampak beberapa spesies lainnya di sepanjang transek. Selain itu, terdapat spesies Zanclus cognatus dari famili Zanclidae dan spesies Cetodontopus marcellocus dari famili Pomacentridae. Jenis-jenis tersebut dijumpai merata di sepanjang transek dengan kelimpahan yang tinggi. Dominasi individual dalam komunitas ikan yang diperlihatkan oleh jenis-jenis schooling tersebut umumnya menyebabkan perhitungan indeks keanekaragaman menurun karena nilai keseimbangan antara populasi sangatlah rendah. Pada stasiun 2, diperoleh data ikan mayor yaitu sebanyak 193 spesies. Ikan indikator 13 spesies, sedangkan ikan target ialah sebanyak 36 spesies. Sehingga total dari keseluruhan ikan yang diperoleh pada stasiun 2 ini yaitu sebanyak 242 spesies. Ikan karang yang mendominasi di stasiun ini ialah ikan mayor dengan kelimpahan sebesar 80% dari famili Pomacentridae, spesies Dromis viridis dan Amblyclepidodon curacao. Juga nampak 3 spesies lainnya yaitu Pomacentrus molocunensis, Amphiprion ocellaris, dan Amphiprion clarkia. Chromis viridis, spesies yang melimpah pada stasiun ini, merupakan salah satu jenis ikan karang yang sering membentuk suatu kelompok dalam mencari makan di suatu ekosistem karang. Menurut Adrim et al. 2012. Untuk kategori ikan target yang berhasil didata, kelimpahannya sebesar 15%. Terdiri dari 5 famili, yaitu Labridae, Pseudochromidae, Lugenidae, Nemipteridae, dan juga Scaridae.
Pada stasiun 3 sendiri, jumlah spesies yang diperoleh khususnya ikan mayor yaitu sebanyak 114 spesies. Sedangkan untuk ikan indikator yaitu 8 spesies, dan untuk ikan target yaitu sebanyak 34 spesies. Adapun jumlah total keseluruhan yang diperoleh dari stasiun 3 ini yaitu sebanyak 186 spesies. Ikan kara yang mendominasi di stasiun ini yaitu stasiun 3 ialah ikan mayor dengan kelimpahan sebesar 61% dari famili Pomacentridae, genus Amblyclepidodon, spesies Amblyclepidodon curacao. Juga terlihat jelas spesies Neopomacentrus filamentosus yang cukup banyak pada stasiun ini, serta spesies Chromis dimidiate, Discostrodus melanotus, Neoglypidodon bonang. Di sepanjang transek juga dijumpai famili Pemperidae, Holocentridae, dan Zanclidae. Habitat famili Pomacentridae banyak dijumpai pada daerah pantai, yaitu pantai bagian dalam yang dangkal dan terlindung dengan keadaan berpasir atau berlumpur, serta kecerahan rendah. Menurut Allen 1998 serta Hasdar 2017. Untuk kategori ikan target yang berhasil didata kelimpahannya yaitu sebesar 35%, terdiri dari 8 famili yaitu famili Labridae, Ludganidae, Scaridae, Pseudochromidae, Nemipteridae, Caesionidae, Serranidae, dan Acanthuridae. Pada stasiun ini, berbeda dengan stasiun lainnya, tingkat kelimpahan ikan target cukup banyak. Adapun untuk ikan indikator dengan kelimpahan sebesar 4%, yaitu berasal dari famili Chaetodontidae. Yang terakhir ialah stasiun 4. Pada stasiun 4 ini, ikan mayor yang diperoleh ialah sebanyak 387, ikan indikator sebanyak 6 spesies, sedangkan ikan target ialah sebanyak 24 spesies. Adapun jumlah total yang diperoleh pada stasiun 4 ini ialah sebanyak 414 spesies. Ikan kara yang mendominasi di stasiun ini ialah ikan mayor dengan kelimpahan sebesar 94%. 94% dari ikan mayor ini berasal dari famili Pomacentridae, khususnya spesies Chrysiptera blackeri. Pada stasiun ini, berbeda dengan stasiun lainnya, ikan yang didominasi oleh spesies Amblyclepidodon curacao. Famili lain yang didapatkan dalam pendataan ialah dari famili Pemperidae. Terumbu karang dengan persen tutupan karang bercabang koral berenci yang tinggi umumnya memiliki jumlah populasi yang banyak dari jenis ikan yang bergerombol atau schooling, seperti kebanyakan suku Pomacentridae. Menurut Nagib dan Ariono 2020. Untuk kategori ikan target yang berhasil didata kelimpahannya ialah sebesar 5%, terdiri dari 6 famili, yaitu Labridae, Scaridae, Siganidae, Pseudochromidae, Acanthuridae, dan Nemipteridae. Adapun untuk ikan indikator dengan kelimpahan sebesar 1% ialah dari famili Chaetodontidae. Berdasarkan data tersebut, jumlah ikan mayor terbanyak yaitu pada stasiun 4 sebesar 387 spesies. Adapun untuk ikan indikator yaitu terdapat pada stasiun 1 dan 2 yaitu sebanyak 13 spesies. Sedangkan untuk ikan target yaitu sebanyak
36 spesies, yaitu pada stasiun 2. Berdasarkan dari hasil pendataan ikan, terdapat 14 famili, 44 genus, dan 47 spesies yang berhasil diamati, di mana spesies yang paling banyak ditemukan yaitu dari kategori ikan mayor dengan nama latin Chrysiptera blackeri. Jika dilihat dari persentase kelimpahan ikan karang setiap famili dari keempat stasiun pengamatan, famili ikan yang mendominasi yaitu dari famili Pomacentridae. Ikan dari famili ini memang ikan mayor yang ditemukan membuat agregat dalam jumlah yang banyak pada suatu ekosistem terumbu karang. Untuk pendataan megabenthos, transek yang digunakan juga sama yang digunakan untuk transek ikan dan transek karang. Pendataan dilakukan dengan metode reef check benthos, yaitu pengamatan dilakukan secara zigzag. Adapun data yang didapatkan adalah pada stasiun 1 diperoleh kima berjumlah 3, bintang laut berduri 1, dan lobster 1. Pada stasiun 2 diperoleh kima berjumlah 2 dan drupela 2. Pada stasiun 3 diperoleh kima berjumlah 1 dan bulu babi 9. Serta pada stasiun 4 diperoleh kima berjumlah 1 dan bulu babi 7. Megabenthos yang mendominasi yaitu bulu babi. Keberadaan bulu babi yang melimpah di perairan menandakan bahwa terjadi penurunan kualitas air di sekitar Pulau Panjaitan. Pada pendataan lamun dilakukan dengan metode transek kuadrat. Pendataan diawali dengan membentangkan transek meter sepanjang 50 meter. Dan pengamatan secara visual pada transek yang diletakkan dengan jarak tiap titik penetapan frame yaitu 10 meter. Adapun hasil yang didapatkan pada pendataan lamun yaitu pada stasiun 1, adapun spesies yang ditemukan sebanyak 4 spesies yaitu N. halus acroredia sebanyak 32%, Cymodocea retundata 40%, Thalassia hemprichi 12%, dan Halophila ovalis sebanyak 16%. Pada stasiun 2, spesies yang ditemukan sebanyak 6 spesies yaitu N. halus acroredia sebanyak 41%, Cymodocea rotundata sebanyak 15%, Thalassia hemprichi sebanyak 19%, Halophila ovalis sebanyak 8%, Syringodium ocephilium 6%, dan Cymodocea cerulata sebanyak 11%. Pada stasiun 3 ditemukan 4 spesies lamun yaitu N. halus acroredia sebanyak 73%, Cymodocea rotundata sebanyak 12%, Syringodium ocephilium sebanyak 10%, dan Cymodocea cerulata sebanyak 5%. Pada stasiun 4 ditemukan sebanyak 6 spesies lamun yaitu N. halus acroredia sebanyak 21%, Cymodocea rotundata sebanyak 25%, Thalassia hemprichi sebanyak 17%, Halophila ovalis sebanyak 1%, Syringodium ocephilium sebanyak 26%, Cymodocea cerulata sebanyak 10%. Berdasarkan data tersebut, ditemukan 6 jenis lamun, yaitu N. halus acroredia, Cymodocea cerulata,
Cimodacea rotundata, Thalassia hemprici, Halophila ovalis, dan Psirongodium oseotypholium. Persentase jenis lamun di setiap stasiun didominasi oleh spesies lamun Enhalus ocaradius. Adapun rata-rata persentase tutupan lamun di Pulau Panjainekan ialah sebanyak 38% dan tergolong pada kategori sedang, di mana persentase tutupan lamun tertinggi yaitu pada stasiun yang keempat dengan persentase sebesar 52%. In this exploration, 2 community surveys were successfully implemented. The first was planting 1,500 mangrove seedlings, and the second was rehabilitation of coral reef ecosystem. Mangrove seed planting activity was carried out on the 5th day, or to be precise on 2nd April 2021. Where the team managed to plant 1,500 mangrove seedlings in southern Panjainekan Island. On the 6th day, 3rd April 2021, a total of 30 coral transplants were lowered at the predetermined location on Panjainekan Island. Explore Supermonde 3 edisi Pulau Panjainekan. Waspada!